Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Gurupedia? Kali ini Gurupedia akan menyajikan golongan P3K untuk tenaga kesehatan. Perlu diketahui bahwa P3K adalah aparatur sipil negara atau ASN yang mendapatkan gaji dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018. Seperti yang diketahui Sobat Gurupedia bahwa gaji ASN ditentukan oleh golongan dan masa kerja. Adapun untuk golongan P3K tenaga kesehatan berdasarkan Permen Pan RB nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menpan RB nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian. Dalam Permen Pan RB tersebut, tepatnya di pasal 4, terdapat beberapa P3K tenaga kesehatan, yaitu dokter, dokter gigi, bidan, perawat, terapis gigi dan mulut, apoteker, asisten apoteker, peranata laboratorium kesehatan, teknisi elektromedis, perekam medis, fisioterapis, radiografer, sanitarian, nutrisionis, epidemiologi kesehatan, entomolog kesehatan, refraksionis optician, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, dan penguji keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu adalah tenaga P3K kesehatan. Baik Sobat Gurupedia, langsung saja kami akan sajikan golongan tenaga kesehatan. Namun, sebelum Gurupedia sajikan, jangan lupa subscribe channel Gurupedia dan nyalakan loncengnya bagi yang belum subscribe. Tentunya. Golongan P3K tenaga kesehatan. Yang pertama adalah dokter. Dokter ini dibagi menjadi dua, yaitu ahli pertama dan ahli muda. Untuk dokter ahli pertama dengan pendidikan sarjana linier itu golongannya golongan 9, sedangkan magister linier golongan 10. Adapun untuk ahli muda atau doktor linier golongannya adalah golongan 11. Untuk dokter gigi, ini hampir sama dengan dokter biasa ya. Ada dua, yaitu ahli pertama dan ahli muda. Untuk ijazah adalah sarjana linier, golongan 9, magister linier, golongan 10, dan doktor linier, golongan 11. Berikutnya adalah bidan. Bidan ini dibagi menjadi tiga, yaitu bidan terampil, bidan ahli pertama, dan bidan ahli muda. Untuk bidan terampil dengan pendidikan diploma 2 atau D2 itu golongannya golongan 6. Sedangkan untuk bidan terampil diploma 3 golongan 7. Bidan terampil ahli pertama dengan D4 atau diploma 4 ataupun sarjana linier golongan 9. Sedangkan ahli pertama magister linier golongan 10. Bidan ahli muda dokter linier golongan 11. Berikutnya adalah perawat. Perawat juga dibagi menjadi tiga jenjang jabatan, yaitu perawat terampil, perawat ahli pertama, dan perawat ahli muda. Untuk perawat terampil, itu ada dua jenjang pendidikan, yaitu diploma 2 dengan golongan 6 dan perawat terampil diploma 3 linier golongan 7. Untuk perawat ahli pertama, D4 atau sarjana linier golongan 9 dan perawat ahli pertama magister linier golongan 10. Terakhir adalah perawat ahli muda yaitu doktor linier golongan 11. Terapis gigi dan mulut juga sama yaitu ada tiga. Terapis gigi dan mulut jenjang jabatan terampil dengan jenjang pendidikan diploma 2 linier golongannya 6.
Untuk jenjang pendidikan diploma 3 linear, golongan 7. Ini hampir sama dengan perawat dan bidan ya. Begitu juga dengan ahli pertama, dengan jenjang pendidikan diploma 4 dan sarjana linear, yaitu golongan 9, dan magister linear, golongan 10. Untuk terapis gigi dan mulut, ahli muda doktor linear, golongan 11. Ini sama ya, jenjang pendidikannya sama, begitu juga dengan golongannya. Untuk apoteker, apoteker ini ada dua, yaitu ahli pertama dan ahli muda, yaitu untuk jenjang pendidikan D4 atau sarjana linear, ada di golongan 9, dan magister linear golongan 10. Untuk apoteker ahli muda dengan jenjang pendidikan doktor linear golongan 11. Asisten apoteker itu ada dua, asisten apoteker pemula dan asisten apoteker terampil. Asisten apoteker pemula dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat golongan 5, begitu juga dengan asisten apoteker pemula diploma 1 linear golongan 5. Untuk asisten apoteker terampil itu golongan 6 dan golongan 7 dengan jenjang pendidikan diploma 2 dan diploma 3 linear. Prarata laboratorium kesehatan ini dimulai dari SMA sampai doktor linear. Jadi untuk jenjang jabatan sama, yaitu pemula dengan pendidikan SMA atau sederajat dan diploma 1 itu golongannya 5 untuk terampil, D2 itu golongan 6 dan D3 golongan 7. Untuk ahli pertama, D4 atau sarjana linear golongan 9, ahli pertama magister linear golongan 10, dan ahli muda doktor linear golongan 11. Berikutnya adalah teknisi elektromedis. Jenjang jabatan terampil itu D2 dan D3, golongannya adalah golongan 6 dan golongan 7. Sedangkan untuk ahli pertama, D4 atau sarjana linear, itu golongan 9, magister linear golongan 10. Untuk teknisi elektromedis ahli muda dengan jenjang pendidikan doktor linear golongan 11. Perekam medis. Perekam medis untuk jenjang jabatan itu ada 3, yaitu terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Perekam medis terampil itu sama dengan yang lain, yaitu D2 dan D3 linear. Untuk D2 di linear itu golongan 6 dan D3 linear golongan 7. Untuk ahli pertama juga sama, yaitu D4 dan sarjana linear serta magister linear. D4 atau sarjana linear golongan 9 dan magister linear golongan 10. Sedangkan ahli muda doktor linear golongan 11. Fisioterapis juga sama, Bapak dan Ibu ya, ada 3 jenjang jabatan, yaitu terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Untuk terampil itu ada D2 di golongan 6 dan D3 golongan 7. Ahli pertama D4 atau sarjana linear golongan 9 dan magister golongan 10. Ahli muda doktor linear 11. Radiografer ini juga sama, Bapak dan Ibu ya, ada 3 jenjang jabatan, terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Untuk terampil itu masih sama juga, ada 2 jenjang pendidikan D2 dan D3 dengan golongannya yaitu golongan 6 dan 7. Sedangkan untuk ahli pertama itu golongannya adalah golongan 9 dan 10 dengan jenjang pendidikan diploma 4 atau sarjana serta magister. Dan yang terakhir adalah radiografer ahli muda dengan jenjang pendidikan doktor linear yaitu golongan 11. Sanitarian ini juga sama, karena sanitarian itu juga bisa menerima jurusan SMA, maka ada sanitarian pemula dengan jenjang pendidikan SMA atau sederajat dan diploma 1, yaitu golongan 5, dan terampil ini juga ada 2, yaitu D2 dan D3. Untuk D2 golongan 6 dan D3 golongan 7. Untuk ahli pertama itu adalah golongan 9 di diploma 4 atau sarjana linear, dan magister linear itu golongan 10. Untuk sanitarian ahli muda atau doktor linear golongan 11. Hal yang sama juga Bapak Ibu di nutrisionis, epidemiolog kesehatan,
entomolog kesehatan, dan sebagainya. Jadi, perlu diketahui bahwa untuk tenaga medis itu ada 4 jenjang jabatan, yaitu pemula, terampil, ahli pertama, dan ahli muda. Untuk pemula, jika jenjang pendidikannya SMA atau D1, sedangkan untuk terampil itu untuk D2 dan D3. Adapun ahli pertama itu S1 dan S2 dan ahli muda S3. Jadi itu saja Bapak dan Ibu golongan P3K tenaga kesehatan. Bapak dan Ibu bisa cek di video satu-satu. Adapun untuk gaji P3K tenaga kesehatan sudah kami sajikan di video sebelumnya. Jadi tergantung golongannya Bapak dan Ibu. Setiap golongan memiliki besar gaji yang berbeda. Demikian informasi seputar golongan P3K dari Gurupedia. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.